Jadi menurut saya untuk menjadi seorang capung ahli madya itu harus menjadi manusia setengah dewa dalam hal keahliannya. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Nah, ini. Jadi gimana hasil CI lo? Oh, saya lagi sedih nih. Bukan CI. Saya ini Asesmen. Oh, berarti mau naik pangkat nih. Maunya. Oh. Saya lagi sedih dengan asesmen kemarin, Pak Aris. Terus terang saya kecewa dengan hasilnya. Tidak memuaskan lah buat saya. Dan kenapa? Tidak sesuai target. Tidak sesuai target. Meskipun perasaan saya harusnya sesuai. CI itu pakai otak, bukan pakai perasaan. Ya. Mungkin di situ salahnya. Tapi feeling saya udah bagus kemarin untuk mengerjakannya juga sesuai dengan arahan. Karena saya lihat teman-teman yang lain ada yang mengerjakannya tidak sesuai arahan. Maksudnya? Ya misalnya kan. Ya kan arahan udah jelas Pak. Di sebelum Iya. mengerjakan sesuatu kan, ini begini, Kan ini dia kan begini. menentukan dua sektor. Dari dua sektor itu kan menentukan 3 masalah, kemudian menentukan 1 masalah utama sama penyelesaian masalahnya. Kelihatannya nggak gitu deh Pak. Bapak salah masuk. Kadang saya akan sebagai mentor lah. Iya. Saya kecewa sama Janganlah. Saya kecewa sama mentor saya juga nih. Karena yang terakhir gua belum tahu hasilnya juga. Mungkin gua juga busuk, mungkin lebih baik dari Anda. Kita sepakati dulu. Iya. Yang pertama apa yang kedua? Ya, yang terakhir lah, yang lah, terakhir. oke. Itu kan Nah, yang terakhir 4 targetnya. levelnya Oh, 4. direktur dong. Lah mau direktur mau Terserah gua. apa ya terserah, pokoknya targetnya di level 4. Ya berarti gua maklum kalau di level Anda yang di bawah ini. Yang di level 4 udah keluar hasilnya. Belum. Ya masa sombong. Ya enggak, artinya ini kan kita sharing. Iya. Tapi kan hampir sama Tapi jangan sebenarnya. kalau belum ada hasilnya jangan membandingkan. Iya, Membandingkan dengan yang sudah ada. bukan dibandingkan, analisis. Enggak, yang sudah ada dulu lah. Pakai yang sudah ada dulu. Kalau belum ada hasilnya kita nggak usah bahas dulu. Berbeda Pak, nggak apple Pak. Kalau yang sudah ada hasilnya, Bapak sebagai capung, gua sebagai struktural. Tapi kan Berbeda. sama, sensasinya sama. Berbeda ya. Berbeda, sangat berbeda. Kalau di capung itu mesti ada langsung analisis. Ya kan? Oh, ya. Kalau di basket maksudnya. Ya. Tapi kalau di struktural lebih banyak Pak. Struktural itu Ya. susah. Nah kalau di struktural itu ada intre namanya. Intre. Tahu nggak intre maksudnya Pak? Ya nanti. Itu apa asbak? Iya. Nanti gua jelasin. Asbak, yes. Nah kembali ke CI tadi yang sama-sama capung lah ya, untuk menuju capung ya. Itu kan lebih banyak karena capung itu analisis, kita dituntut lebih banyak untuk analisa. Nah yang setahu gua juga itu analisa itu tidak langsung ditentukan. Tentukan 2 sektor utama yang harus Anda lakukan. Setahu gua enggak. Setahu saya begitu, yang arahan di saya itu begitu. Saya khawatirnya Bapak miss baca Oh itu. enggak, saya udah menguji pertanyaan itu soalnya kepada asesornya. Oke. Nah terus yang kedua sebelum itu kan membuat CI Pak ya. Ya, Nah CI Bapak bagus nggak? menurut saya bagus. Menurut Bapak bagus. Bentar Pak, CI ini apa Pak? Critical incident. Oh, itu apa tuh? Nah, coba jelaskan Bapak yang betul. Jadi itu kan di Biar dalam relate nih Pak. asesmen itu kan kalau yang sosial-kultural dan manajerial itu ada 9 poin yang akan dinilai di CI-nya. Misalnya terhadap integritas, pengalaman kamu yang terkait dengan integritas itu ada level-levelnya lagi tuh. Agak panjang, nanti baca aja Permen PAN ya. Permen PAN nomor 38 tahun 2019. Tar dulu, pergi dulu sana. Nah, Ini baru serius ini. Jangan sampai pencapaian dunia ketiga ini. Nah, terus Ya, salah satunya integritas. Terus Permen PAN 38 kalau nggak salah. Permen PAN 38 tahun 2019. Isinya itu manajerial sosiokultural itu ada 9 poin. 1 integritas. Yang kedua itu kerjasama. Pelayanan. Yang ketiga komunikasi. Yang keempat orientasi pada hasil. Yang kelima pelayanan stakeholder. Berarti ini kita menjelaskan pengalaman kita terkait Itu waktu kerja itu terkait itu. Lah itu ada ininya bro. Ada level-levelnya lagi. Ada levelnya. Kalau untuk pelaksana itu levelnya 1.
Kenapa gua harus menjelaskan ini? Ya biar relate dulu Ya, Bang. oke. Takutnya ada yang nggak relate kan. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, pokoknya intinya pelaksanaan levelnya 1, pengawas levelnya pokoknya naik terus lah ya, Dua. naik terus. administrator levelnya 3. Apa lagi ya? Lupa S2 tuh. S2 GPT pertama Ya. itu 4. Oh, berarti pokoknya naik Kemudian terus ya. S1 GPT Madya itu 5. Ada 5 kamus level. kompetensi, 5 level di kamus Namanya kompetensi kampus itu. kompetensi itu. Baca Permenpan nomor 38 tahun Baik, 2019. berarti intinya kita menceritakan pengalaman kita terkait itu udah, Ya, itu aja, udah. sampai Udah, situ aja. jadi C itu isinya itu pengalaman Ya. kerjamu yang nanti relate ke kampus itu. Oke, lanjut, Pak. Oke, Oke, Tadi sampai di mana? Jadi nanti C-nya bagus apa enggak? Tadi. Bagus. Ah. Menurut saya bagus. Menurut lu bagus. Oke, nggak masalah karena Ya. C itu bukan alat. C itu hanya alat. C itu hanya alat. Untuk bener nggak sih yang ditulis di C itu setelah Nanti diuji di dalam asesmen itu. di dalam asesmen itu gitu. Lah Anda gimana analisisnya bagus nggak? Ya nggak bisa menilai diri sendiri. Oh ya, oke. Kalau saya menilai diri sendiri ya bagus. Ya menurut Anda, bagaimana Anda bisa menilai orang lain? Menilai diri Satu, sendiri? saya menyelesaikan pekerjaan tugas-tugas itu tepat waktu ya. Ya, oke. Dan menurut saya isinya juga nggak jauh berbeda dengan CI yang udah saya isi. Itu salah kali. Tapi intinya seperti itulah. Karena ada juga yang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan CI itu sebetulnya. Itu Pak wawancara Pak? Enggak. Ada juga kita menulis itu. Menulis apa? Di C. Ya ngomong aja pas gua nggak apa-apa. Apa? Set. Oh, self assessment itu di bagian akhir Pak. Habis Ya. wawancara Pak. Ada 3 yang sebelum kelemahan, wawancara dulu. 3 kelebihan Pak. Ada yang sebelum wawancara kalau dia dipanggil terakhir. Iya. Itu. Itu nggak penting itu diceritakan. Yang penting substansinya Pak. Tapi pada intinya saya kecewa terhadap hasil asesmen saya dan ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali diri saya sendiri. Kenapa nggak bunuh diri? Nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Tolong dinasihati, Beb. Nggak boleh Pak. Masih ada manusia bijak. Jadi gini Pak, menurutku ya. Jadi menurutku kira-kira yang ke depan kalau misalnya kita akan mendapatkan asesmen lagi Dapat apa? kesempatan Buat saya Apa pribadi yang maupun untuk- teman-teman yang lain, Afif yang masih ya muda, kita harus Om Indrox yang ahli spiritual. kita langsung masuk ke anu aja ya. Hukum itu kan gabung ada Ya, kemarin dua. Ada baru itu hukum ya untuk Ya, untuk ada ini. dua. Sebentar Pak, sebentar Jam Pak, apa? sebentar Jam Pak. apa? Ya, nggak usah Pak, nggak usah diri anjing. Kemarin lagi jam. Sekarang mau juga. Ya kalau lebih baik menjadi lebih baik apa Kata salah? kuncinya adaptif Pak. Ada Kata tes. kuncinya. Adaptif sih, money oriented kalau menurut saya. Bukan Pak, nggak ada. Money oriented biasa nggak ada. Jadi gini, hukum itu kalau untuk jagung ada dua. Ujian kompetensi teknis dan ujian kompetensi manajerial dan sosiokultural. Oke, kita masuk di hukum Manchester School. Nah biasanya yang kami alami kemarin Pak, ini untuk level 4 Pak ya, maaf kalau nanti level 3 nggak nyampe Pak ya. Ya. Untuk level 4, mencapai level 4 itu 1, in basket, analisis. Nah, dikasih data gitu. Banyak banget datanya itu. Diperlukan kecepatan berpikir dan membaca cepat. Anda bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau S2 biasanya sudah diajari Pak membaca cepat Pak. Ya, sebenarnya lulus tahun berapa Bapak? Ya, itu sudah ya. Oke. Oke. Nah, Berarti udah mengaku ya. Lanjut. nggak usah disuruh tahunnya dong. Jangan saya nanya kan boleh. Nah, terus habis itu kita disuruh membuat analisis apa yang Anda lakukan. Ada 3 prioritas biasanya. Prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, dari prioritas pertama itu apa? Dibuatlah analisis pakai metode-metode itu loh Pak. Ya. Ada yang Udah itulah. ya. Tahu nggak metode analisis? Tahu nggak apa? Belum tahu. Ya capek. Gimana mau menjadi mati ya kalau begitu? Susah. Masih jauh. Ya, Masih oke. jauh. Makanya saya dengerin dulu nih menyimak. Kalau ngasih penjelasan tuh nggak usah diibuhi dengan nyek-nyekan. Nggak asik kalau nggak bully. Jadi ada SWOT, ada backbone, fish backbone, Fishboard, nggak pakai fish back. Oh iya, tak kira Aman. Eh. Asal aja asal.
karena fish itu tahu saya nggak punya backbone. Mungkin ada fish yang punya backbone, mamalia kali yang punya backbone. Jangan dibantah Pak, itu udah teorinya Pak. Bapak kadang-kadang jengkel ini, mau diterangkan enggak? Iya, boleh terus. Tapi saya sudah punya senjata pamungkas. Oke. Terus dibuat analisis mana pakai analisis itu. Nah, di situ Anda harus konsisten, Pak. Ya. Harus nyambung antara sumber dengan analisisnya, terus hasilnya apa dan mitigasinya Pak, jangan lupa Pak. Mitigasi risikonya Pak. Kalau di level 4 ya, nggak tahu kalau level 3 nggak tahu Pak. Nggak ada ya. Kasihan banget. Oke, sudah kan, itu udah selesai. Nah, habis itu kita presentasi Pak. Ya toh, hasil analisis kita presentasikan Pak. Betul. Nah, di situ diuji Bapak, bagaimana konsistensi dan analisis Bapak itu nyambung nggak dengan ini. Oke. Terus habis presentasi LGD Pak. Apa tuh LGD? Leaderless Group Discussion. Nah, itu diskusi yang nggak ada pemimpinnya. Yang aturan mainnya tidak boleh ada pemimpin. Nggak boleh ada. Nah, di situ kali ini pendapat pribadi Pak ya. Di situ biasanya asesor lebih melihat CI-nya. Apakah perilaku Bapak dalam diskusi itu ada nyangkut-nyangkutnya enggak dengan yang Bapak tulis, artinya perilakunya ya. Oh, dalam integritas misal di level 3 itu memastikan, saya hafal Pak, memastikan anak buah dan rekan kerja melakukan sesuatu sesuai dengan. Nah, itu caranya apa Pak? Bagaimana menjelaskan itu yang nyangkut di situ? Itu salah satu contohnya. Pokoknya level 3 itu memastikan deh. Nomor 4 itu role model. Model yang digulung-gulung, role model. Oke. Terus habis itu biasanya wawancara Pak. Lah ini lebih dalam lagi Pak. That's right. Dalam wawancara itu biasanya digali. Apakah memang benar Bapak itu menulis CI itu seperti Bapak yang Bapak alami Pak? Ketika Bapak menuliskan sesuatu yang dampaknya level apa ya? Eselon level 3 itu berarti di unit organisasi Pak. Nah, apakah memang seperti itu? Nah, biasanya asesornya uji di situ. Mengkonfirmasi ulang asesor, CI-mu. Nah, kalau Bapak udah berhasil itu, biasanya oke Pak. Biasanya oke Pak. Asesor kan juga ini Pak, objektif lah. Ada subjektif tapi kecil lah mungkin. Jadi itu Pak. Apalagi yang mau dibantah Pak? Oh iya, tadi habis itu sambil wawancara karena dibagi kelompok. Nah, yang belum wawancara biasanya suruh nulis Pak. Self assessment. 3 kelemahan saudara dan 3 kelebihan saudara di kompetensi itu, 9 kompetensi itu. Apa yang paling lemah, apa yang paling unggul apa? Dijelaskan Pak. Kenapa Pak? Gitu. Bapak menjelaskan nggak? Jelaskan dong. Kelihatannya Bapak nggak mungkin gitu ya, kayak pandangan matanya itu kosong gitu loh saya melihatnya. Enggak, saya udah malas dengerin Anda ya. Jadi Bapak seperti lakukan itu enggak? Ya udah, sekarang pertanyaan hasil yang asesmen terakhir Belum Pak. kalau belum keluar kenapa ngomongnya banyak banget ya? Nyebelin banget ini kan. Loh, ini bukan masalah. Ini bukan masalah hasil. Baru kita bahas lagi. Loh, Iya. ini bukan masalah hasil Pak. Tapi masalah asesmen yang udah Anda lakukan dulu, hasilnya gimana? Oh, hasilnya bagus untuk level dulu gua. Nah, merasa gua levelnya bagus. Fit untuk level itu, untuk jabatan itu ya. Untuk yang struktural. Ya. Gua merasa bagus dengan ini gua, dengan apa ya? Merasakan boleh-boleh aja. Iya, bukan merasakan, hasilnya juga bagus Pak. Itu Pak. Jangan emosi. Iya. Jadi Bapak meremehkan saya. Oh, kan meremehkan, saya kan nanya. Nanya kan boleh. Tanya Cono di SDM Cono, berapa hasilnya? Itu bagus Pak. Jadi makanya saya bisa berkata ini. Jadi ini untuk teman-teman sipil ya, mungkin yang belum mengikuti asesmen atau mungkin akan sudah mengikuti, mungkin hasil masih jelek ya, bisa belajar dari Om Haris ya. Barangkali perlu bukan Pak, gua jadi takut. Bukan ini kan diskusi Pak. Oh, diskusi. Iya. Belajar ya harus ke ahlinya Pak. Ini diskusi apa yang sudah kita lakukan Pak, gitu Pak.
jangan bilang saya jadi konselor Pak. Terlalu tinggi tuh Pak. Ada harganya lah ya semua. Bukan masalah harga Pak. Saya nggak berharga nih. Berarti priceless. Pada mau tanya nggak kira-kira Masih jauh. yang barangkali ada yang menarik buat kamu atau apa? Nggak ada ya? Tapi sebenarnya ada juga sih, tidak harus asesmen gitu ya. Cuman kalau dia mau sekolah kan biasanya diwawancara juga. Oh ya. Iya. Nah gua nggak tahu kalau Nah ya, Bapak tahu kan tuh Pak? gua belum tahu. Nggak tahu sih, kalau tanya bapak tahu nggak? Iya, siapa Yang- tahu kan ada. Kalau untuk sekolah gua nggak tahu. Ada yang pernah sini? Om Indra pernah? Maksudnya diwawancarai untuk mendapatkan beasiswa Iya, gitu. biasa kan ada tes. Caranya gimana? Pokoknya gitu atau gimana? Ada tipsnya? Pak, sini Pak, mendekat Pak. Ini ada yang Waduh. Yang jelas apa? Yang ditanyakan itu kebanyakan impact-nya ya, impact dari nanti kedepannya jika Anda sudah diterima, itu Anda akan apa yang Anda lakukan? Pertanyaan seperti itu. Impact ketika Anda sudah diterima. Berarti pas mahasiswa dong. Setelah Pak. Jadi Ya setelah impact setelah lulus dong. Diandaikan setelah Anda diterima, Diterima atau lulus? Ayo. diterima. lu kadang lulus akan berselesai. Maka impact kalau impact dulu dong. Ya yo impact kan berbeda bos. Impact ketika dampaknya pas aku sekolah. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Setelah lolos dari beasiswa ini misal. Kan yang gua lakukan ya di kampus kan. Iya toh. Maksudnya setelah lulus. Wah, nah kalau setelah lulus kan untuk organisasi dong. ya. setelah balik ke sini mau ngapain? Ya. Oh gitu. Berarti bahasanya harus langitan dong. Enggak lancar, Berarti sih Kan yang membumi lah. yang membumi lah. ya nggak bisa Bapak terlalu mencampur adukan kata-kata Pak. Nggak ada langitan membumi Pak. Membumi. Langitan itu tuh nggak ada batasnya. Lah iya makanya jangan dicampur adukan. Langsung aja lah contoh kata-katanya apa Pak? Saya langitan yang membumi. Contohnya apa Om Bro? Contohnya ampuh, begini, paling ampuh. jika kamu misalnya diterima di Universitas X gitu lah. Lulus. ya, kemudian Anda lulus kan gitu. Apa yang Anda akan lakukan untuk organisasi Anda? Ya, apa yang saya dapatkan, ilmu yang apa saja yang saya dapatkan di sana akan saya terapkan di organisasi saya. Lah bukannya itu standar Om? Iya, itu bahasa standarnya. Tapi bahasa yang kan saya nggak terima Mas. Oh iya. Tapi pernah. Berarti ada yang salah. Wah. Tapi pernah. Nggak salah. Tadi bilang Kan tadi pernah diwawancara enggak? Iya. Pertanyaannya nggak nanya lulus apa enggak kan? Iya. Gitu. nggak salah sih. Iya. Sama tadi diterima atau lolos atau lulus kan gitu. Sama. Iya. Ya, oke. Terima kasih Om Drop. Kayaknya lebih enak ngomong tentang saya sama Om Drop. Tapi saya mau nanya nih Pak, Ya. kata-kata yang mungkin prinsip-prinsip yang paling penting harus kita tonjolkan waktu itu apa? Dalam apa waktu Ya pas nulis CI atau pas lagi assessment ini. BB tuh. Ini. CI. Assessment yang dengan CI. Teman sipil ini siapa ini? Pas gua. Jagoan assessment. Nah, ini. Di unit organisasi Kita. Ini sih rada salah gitu. Nah, Tapi yang saya terpenting. nggak ada feeling kayaknya ada yang salah gitu. Iya, memang sering salahnya. manusia tanpa salah dan dosa. Pertama buat Mas Apip dulu nih. Wah, ya apa nih Pak? Ini karena selaku bukan junior sebenarnya, tapi Ngomongnya biasa aja, jangan so wise begitu Pak. kebetulan beliau lahir kan lebih Lebih akhir. akhir. Pesan saya yang pertama adalah jangan salah pilih tentor. Itu dulu. Mentor. Mentor. Wah, ini. Pakai salah itu. Kemana? Harus ngakui dulu. Ya, harga dulu. Senior tuh kalau memang banyak salah ngakui saya Oh, salah. ngaku Tapi dulu ya. seperti Pak Indro tadi bilang, pengalaman itu guru yang terbaik meskipun gagal. Tidak apa-apa. Nah, Pengalaman guru terbaik. iya. Belum pernah ada.
namanya guru, namanya pengalaman itu belum pernah ada. Nah, Guru itu itu biasanya namanya buang, ngapim. Nggak ada guru namanya pengalaman. Jadi Mas Apip, yang pertama kalau tanyanya itu kan pertanyaan pasti standarnya kan itu kan apa? Ya toh, maksud dan tujuannya itu apa? Siapa sih ini apa? Kembali lagi tadi Permen 38 dulu. Itulah Pahami kuncinya, itu pahami dulu. itu dulu. Agar nanti suara-suara yang seperti ini hanya sebagai apa ya? Tambahan aja. Ya, maksudnya bukan tambahan, Oh, bukan tambahan. pengayaan. Lebih tepatnya pengayaan. Itu lebih enak tuh sebenarnya. Karena memang ya kembali lagi ASN. Patokannya adalah dasar Peraturan. hukum. Nah, itu sudah. Jadi pahami, mengerti, laksanakan Permenpan 38 Wah, tahun 2019. Tapi untuk bisa mengerti dan memahami peraturan itu sampai pensiun mungkin lu nggak dapat juga. Wah, ini adjustment nih. Loh, Belum ih, tentu. mungkin kan gua bilang mungkin. Bisa aja kan. Lah ya kan gua bilang mungkin. iya. Mungkin sampai pensiun lu nggak dapet juga. Tinggal seberapa besar kemungkinannya. Buktinya, mau bukti. Ya. Banyak loh yang gagal di Iya. asesmen Iya. dengan berbagai Kelihatan ya. tingkatan itu dan sumbernya sama sebenarnya dari dulu, cuman berubah. Saya cek dulu. Oke, apalagi Nggak ada. Udah cukup kayaknya. kalau bapak hasilnya kurang bagus belajar lagi pak. Bukan belajar lagi harus Ya pak, melakukan hal-hal yang disyaratkan dicapai. nggak bisa pak. Bapak tidak bisa melakukan hal seperti itu karena bapak belum bisa mencapai level itu. Nggak bisa pak, nggak bisa pak, nggak bisa. Bisanya belajar pak. Kalau nggak bisa mencapai level itu, kapan kita bisa sampai melakukan hal itu? Loh. Maksudnya gini, bapak mau level berapa nih contohnya? Misalnya level 3 misalnya. Level 3. Level 3 itu kita sederajatkan dengan eselon 3. Misal ini, ya toh, jangan baca dulu lah. Iya. Coba open mind deh. Asik. Ya, terbuka terhadap masukan, walaupun gua junior, nggak apa-apa kan. Ya toh? Ya. Jadi pelajari dulu Pak. Tapi kalau untuk melakukan nggak bisa karena Anda belum eselon 3 Pak. Cuman mungkin di Dan sini gimana caranya kita bisa jadi eselon 3 Nah. kalau nggak sampai itu? betul. Justru kita harus berupaya dengan posisi kita sekarang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh eselon 3. Betul. Nah, Maksud- contohnya apa Pak? Apa yang Anda lakukan pada waktu itu? Nah, itu contoh wawancaranya itu lah. Sebentar. Makanya di stop di sini, Mas. Ah. Ini yang mungkin kita Harus belum paham. pahami, ya, Ini yang mungkin kita ada belum paham nih. Nah, nggak tahu nanti kita cari pemahamannya di mana. Jadi ini memetakan yang tadi, yang katanya paling hebat enggak. Nggak bisa. Jadi pertama, Mas. Nggak bisa. Ya, harus saya ini sampaikan. ini nggak ada kesimpulan loh. Awas. Iya, loh. iya. Ini bukan mentor semua Ini loh. ya, Ayo. contohnya gini Mas, Oh. contohnya misalnya, oh, Buang, kowe nilai bahasa Inggrismu 5, Ah, padahal minimal 8. oke. Nah nanti dari sisi pengembangan pegawai, oh ini harus dikursuskan nih, biar nilainya 8. Ini sebentar. Udah terlalu jauh. Tenang dulu. Udah terlalu jauh. Bukan, kalau itu kan pasti itu loh Mas, ada stepnya. Oke. Kita sampai hari ini, saya mungkin belum pernah mendengar diklat assessment. Ada. Anda mengkritik SDM di bagian Anda? Bukan. Oh, ya Bukan. udah, nggak apa-apa. Atau memang itu tidak bisa diklatkan, misalnya belum ada Ada oh, konsultannya. apa ya istilahnya apa ya? Nek pelajaran ki apa jenenge? Guru. Apa? Kurikulum. Silabus, apa kurikulum gitu. Atau memang yang namanya asesmen itu alamiah terbentuk. Bagian dari proses itu yang tidak boleh bisa diajarkan. Nah itu yang saya belum ngerti Mas. Itu Siapa ada tahu kalau contohnya, Mas ada yang bisa menjelaskan nih, itu kita sudah lihat dulu. ada pelatihannya. Sosiokultural itu ada pelatihannya. Di mana, Pak? Enggak, itu hanya Online kemarin dapat kita. iya, yang hanya satu yang nilai 9 itu kan Mas, yang dari nilai-nilai itu yang nomor 9 itu kan, sosiokultural kan. Sosiokultural. Ya. Sosiokultural. Ya. Oh, Kita di- sosiokultural mah gampang. Wes. Ya gampang. Anda menjadi pengurus RT, Anda jadi pengurus RW, udah Masa cuma jaminan. itu doang, Pak? Loh, iya. Lah iya. Tapi di situ Ditakoni juga. Iya. Apa yang Kamu Anda ngapain? lakukan ketika menjadi pengurus RW? Nah, di saat kampanye misalnya. apa yang Anda lakukan? Ya udah diem aja. Satu nih lo. Kalau gua begini begono, Asik. cek 4 loh. Itu Pak, makanya jadi pengurus RW Pak, biar lebih cepat Pak. saya pengurus AAI. Wes.
boleh nggak tanya AI? Nggak usah ditanya. Males juga gua nanya. Jadi gitu Pak. Ya kita nggak tahu ya kebenarannya kayak apa, Ya. karena kan yang tahu itu cuma asesor Pak. Dan itu yang disumpah Pak. Ya. Karena pernah nih gua tanya, zaman dulu sih udah agak lama, bagaimana sih tips and tricks untuk asesmen? Saya tanya sama orang SC Pak pada waktu itu, dan dia asesor bersertifikat, dan dia lulusan psikologi juga, psikologi. Dan yang dia jawab adalah, saya menjunjung nilai kode etik Pak, itu nggak boleh saya ceritakan. Bagaimana cara menilai? Oh ya, tadi kurang satu yang saya omongkan, triknya. Ternyata kalau asesmen yang online, model online atau offline itu kan mesti ada CCTV-nya Om. Kalau yang online kan di kamera pengawas di laptop kita belakangan, itu ternyata dinilai juga gestur tubuh kita, cara ngomong kita, mata kita memandang ke laptop. Gue juga bingung memandang laptop gimana. Ya. Kan percaya diri Iya. kan kelihatan Pak. Itu ternyata dinilai Pak. Dan saya baru tahu Pak, mau asesmen kemarin itu, oh itu dinilai Pak. Itu Pak. Jadi bukan hanya CI yang bagus Pak. CI yang bagus itu hanya kerangka untuk mendirikan satu rumah. Nah, Bapak tahu kan? Tahu. Udah, mulai malesin ya, mulai jengkelin. Sesuai visi beliau bro. Ya. Kayaknya udah cukup ya. Udah paham belum? Kelihatannya nggak paham nih. Walaupun senior nih. Saya merasa udah paham. Oh, nah. Anda merasa saya belum paham. Itu aja masalahnya. Iya. Kita bawa ke pegadaian. Berarti si paling paham. Paling paham. Bukan sih Padahal Pak. tit. Bukan sih paling paham. Ini kita cerita Oh, pengalaman kita masing-masing. Bapak kan Kan namanya Aris ya. A-nya apa? Ahli ya. Sumber rujukan utama. oh itu salah satu kamus kompetensi untuk menuju salah satu level madya. Japung, madya juga. Jatuh aja. Udah lah nggak Ya usah udah apa doa itu doa. Iya, doa. Ya, kita doakan sama Aris Doa yang lolos baik. lah. Jadi saya punya kesimpulan Pak. Tadi katanya Data. di sini. Untuk madyanya itu. Oh, bukan kesimpulan CI-nya, nggak ada yang bisa menyimpulkan CI. Karena kita tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini. Madyanya. Iya. Madyanya. Silakan. Hati-hati ya kesimpulan Ini ini. sekalian closing statement Jangan ya. sampai Anda menjilat ludah sendiri dari pernyataan-pernyataan Saya yang asumsi, Pak. dulu. Ya. Sekalian closing statement gini. Jadi, Taruh. jadi menurut saya untuk menjadi seorang capung ahli madya itu harus menjadi manusia setengah dewa dalam hal keahliannya, kompetensinya. Kenapa? Karena salah di kamus kompetensi itu ada kata-kata yang menarik tadi Bu. Menjadi sumber rujukan utama loh, iya bro, rujukan utama loh. Makanya saya akui sekarang untuk menjadi madya nggak mudah bro. Sudah cukup? Ya udah cukup itu aja. Oke. Wait. Salam buat Om Irsan dan Om Indra Korba ya. Yang dulu Madya. Ya, salam buat Om Irsan dan Om Indra Korba. Yang dulunya Madya kembali ke struktural. Jadi sudah menjadi manusia biasa. Biasa. lagi. Kita turun ke bumel. Oke, cukup, dadah. Makan. Ya bangga. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.